Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan meluas, meninggalkan kepulauan kabut asap ke kabupaten maupun kota tetangga. Ya, pemirsa, kondisi ini mengakibatkan peningkatan pasien ISPA di kota Palembang hingga mencapai 5%. Meski kondisi udara di Palembang masih dikategorikan baik dan belum terpengaruh secara langsung oleh partikel asap akibat karhutla, namun pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang menyebut saat ini mulai terjadi lonjakan masyarakat penderita ISPA di Palembang. Hingga saat ini, pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat kenaikan pasien ISPA hingga 5%, dengan berbagai gejala awal seperti batuk dan sesak nafas. Kita lihat datanya sudah meningkat tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi yang penting sekali adalah pencegahan atau preventifnya ya. Jadi bagi orang tua yang mempunyai bayi atau balita, kalau memang ada batuk bertambah parah ya segera dibawalah ke fasilitas pelayanan kesehatan. Masyarakat dihimbau untuk mengutamakan pencegahan, salah satunya bagi orang tua yang memiliki bayi atau balita yang mengalami batuk agar segera membawa ke fasilitas kesehatan, serta membiasakan pula perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas sehari-hari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, salah satu upaya mengurangi polusi udara di Jakarta adalah dengan melaksanakan uji emisi kendaraan. Sebelumnya, polisi sempat memberlakukan sanksi tilang pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi tersebut. Polusi udara di Jakarta hingga kini masih menjadi masalah bagi warganya. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi polusi agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya dengan melakukan uji emisi kendaraan yang dianggap sebagai penyumbang pencemaran udara. Kewajiban uji emisi kendaraan di DKI bukan aturan baru, karena telah tertuang dalam Pergub nomor 66 tahun 2020. Untuk mendukung aturan ini, petugas sebelumnya bahkan memberlakukan sanksi tilang pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Khawatir ditilang petugas, pengendara beramai-ramai membawa kendaraan mereka ke bengkel yang ditunjuk pemerintah untuk proses uji emisi gratis. Ini istilahnya apa? Solusi terbaik dari pemerintah ya, moga-moga bisa menekan angka polusi yang ada di Jakarta lah. Meskipun tanpa sanksi tilang, uji emisi kendaraan di atas 3 tahun tetap harus dilakukan. Tujuannya untuk mengurangi efek dari gas rumah kaca di daerah DKI Jakarta yang sebagian besar dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Pengujian diharapkan mampu mendeteksi emisi gas buang kendaraan yang bisa mempengaruhi kualitas udara ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menghapus sanksi tilang uji emisi di Jakarta, namun pengguna kendaraan bermotor tetap melaksanakan uji emisi di bengkel yang tersedia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghapus kebijakan tilang bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Langkah penghapusan diambil karena kebijakan tilang uji emisi dinilai tidak efektif mengurangi polusi di ibu kota. Meski tilang uji emisi resmi dihapus, sejumlah pengguna kendaraan bermotor tetap melakukan pemeriksaan kadar emisi di bengkel yang tersedia untuk menekan kadar emisi gas buang kendaraan yang dapat menambah polusi udara di ibu kota. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut, kita telah terhubung dengan rekan kami Gizelia Nurrahma di salah satu bengkel motor di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang rekan Gizelia. Ini meski suasana di sana seperti apa setelah tilang uji emisi ditiadakan, dihapus, apakah masih banyak pengendara yang melakukan uji emisi di sana? Ya, selamat siang Pramdeta dan juga pemirsa. Seperti diketahui, sejak adanya penerapan tilang uji emisi pada hari Jumat 1 September yang lalu, sejumlah kendaraan telah terjaring razia. Hal ini dikarenakan polusi di Jakarta saat ini disebabkan oleh dari asap kendaraan bermotor. Namun dari informasi yang kami dapatkan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini resmi menghapus kebijakan tilang berdasarkan uji emisi kendaraan yang ada di lapangan. Lantaran kebijakan ini dinilai tidak
tidak efektif dalam mengurangi polusi di ibu kota. Dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu pemilik bengkel uji emisi yang ada di kota Jakarta. Halo Mas, untuk sebagai salah satu pemilik bengkel uji emisi, sudah tahu belum kalau tilang uji emisi ini dihapus dan bagaimana tanggapannya? Oke, sudah ada klarifikasi resmi dari grup WA resmi Dinas Lingkungan Hidup bahwa memang betul sanksi tilang dihapuskan dari kemarin. Kita sudah dengar. Oke, kalau untuk tanggapannya sendiri seperti apa? Sebetulnya untuk tilang itu baik untuk jangka pendek sebagai efek kejut dan meningkatkan awareness secara instan sangat baik, ya kan? Bisa dilihat dari membludaknya orang-orang yang mencari tempat uji emisi di minggu-minggu awal. Oke, kemudian untuk kuantitas atau jumlah kendaraan yang melakukan uji emisi sejauh ini seperti apa, Mas? Di minggu-minggu awal sangat tinggi, rata-ratanya sekitar 70 sampai 100 per hari. Untuk kesininya setelah masuk bulan September sudah menurun di sekitaran 20 sampai 30 kendaraan per hari. Oke, terakhir mungkin banyak masyarakat yang belum tahu gimana sih Mas tips untuk merawat kendaraan agar mengurangi polusi? Oke, sebenarnya simple, servis rutin. Tetapi yang kita maksud servis itu bukan hanya oli aja, ada komponen lain yang harus diservis seperti tune up mesin, ya kan, carbon clean yang menjaga supaya sistem pembakaran tetap sempurna, menghasilkan emisi gas buang yang selalu baik. Itu aja sih. Oke, terima kasih ya Mas atas waktunya. Ya, pemirsa, perlu diketahui juga bahwa pelaksanaan uji emisi kendaraan ini memang memiliki sedikit kendala karena jumlah bengkel yang telah melaksanakan uji emisi tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di ibu kota. Sementara itu, sebagai pengganti tilang, nantinya pengemudi mobil dan juga motor yang dinyatakan lulus uji emisi hanya diminta untuk melakukan servis rutin di bengkel yang dipercaya agar dapat menekan angka ataupun kadar emisi gas buang kendaraan. Demikian kembali ke Anda, Pram dan juga Deta. Baik, terima kasih Gisel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polisi berhasil mengungkap rumah produksi pembuatan film porno di Jakarta Selatan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.